hebat. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Miss Wiwin berharap kalian semua sehat dan semuanya dalam perlindungan Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Ya, anak-anak, kita masuk dalam pembelajaran 4, saling menolong dalam keluarga. Bahan Alkitab untuk pelajaran kita hari ini Galatia 6 ayat 2 dan Yohanes 2 ayat 1 sampai 15. Anak-anak, Miss Wiwin akan mengajak kalian semua untuk menyanyikan lagu Kita Kerja Sama-sama. Kita nyanyikan dengan semangat, ya. Yuk, kita nyanyi bersama-sama. Senanglah hati, kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Tang我们同在一起，在一起，在一起。当我们同在一起，既快乐无比。你对着我笑嘻嘻，我对着你笑哈哈。当我们同在一起，既快乐无比。The more we get together, 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 the more we get together, the merrier we'll be. For your friends are my friends, and my friends are your friends. The more we get together, the merrier we'll be. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Ya, baik anak-anak, setelah kita bernyanyi bersama-sama, sekarang kalian buka buku paket kalian di halaman 45. Bagian A, pengantar. Pernahkah kamu menolong ayah, ibu, adik, atau kakak di rumah? Warnai salah satu pilihanmu. Ya, warnai pernah jika kalian pernah menolong, atau warnailah tidak pernah apabila kalian tidak pernah menolong keluarga. Tapi Miss Wiwin yakin kalian semua pasti pernah menolong keluarga kalian, ya. Selanjutnya kita buka di halaman 46. Bagaimana perasaanmu ketika menolong mereka? Warnailah salah satu dari pilihanmu. Kalau kalian senang, warnailah senang. Kalau kalian sedih, warnailah gambar sedih. Ya, kalau kalian biasa aja, warnailah gambar wajah biasa aja, ya. Yang pasti kalian semua hebat, ya. Pasti kalian senang menolong ayah, ibu, kakak, dan adik di rumah. Masih di halaman 46. Mengapa kamu mau menolong ayah, ibu, kakak, atau adik? Ceritakanlah satu pengalamanmu saat menolong ayah, ibu, kakak, atau adik di rumah, ya. Kalian nanti boleh tuliskan di kolom di halaman 46. Nah, ini contoh yang Miss Wiwin kasih buat kalian semua. Setiap bangun tidur, saya selalu merapikan tempat tidur. Baru setelah itu saya mandi. Di saat sore hari, saya membantu pekerjaan ibu di rumah, seperti menyapu,
membereskan mainan, dan menyiapkan buku pelajaran untuk esok hari. Saya melakukan itu karena saya sayang ayah dan ibu. Nah, anak-anak nanti boleh tuliskan pengalaman anak-anak di rumah di saat membantu ayah, ibu, kakak, atau adik, ya. Kita lanjutkan di halaman 47 bagian B. Mendengarkan cerita. Yesus menolong Ibu Maria saat perkawinan di Kana. Terdapat di dalam kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Anak-anak, kita sudah menyimak cerita tentang perkawinan di Kana. Nah, sekarang kita masuk di bagian C, menceritakan kembali. Ceritakanlah kembali kisah Yesus menolong Ibu Maria saat perkawinan di Kana sesuai gambar di bawah ini. Di kota Kana ada pernikahan. Tuhan Yesus, Maria ibu Yesus, dan para murid-murid diundang juga dalam pesta tersebut. Dalam pesta tersebut mereka kehabisan anggur. Lalu gambar kedua.
Ibu Maria berbicara kepada Yesus agar menolong. Gambar ketiga, Tuhan Yesus berkata kepada para pelayan pesta untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Lalu Yesus melakukan mukjizat, yaitu mengubah air menjadi anggur. Ya baik, selanjutnya di halaman 50 bagian D, mencocokkan gambar. Dalam keluarga kita dapat saling tolong menolong. Tariklah garis lurus untuk menghubungkan gambar di kanan dan kiri yang sesuai dengan pertolongan yang diberikan. Gambar pertama ya, ada seorang anak mungkin sedang membelikan telur buat ibunya yang hendak membuat kue. Ya, nanti kalian hubungkan. Lalu gambar kedua adalah ibu yang sedang mencuci piring. Yang ketiga itu ayah dan ibu sedang menanam bunga. Pertolongan apa yang dapat diberikan? Lalu selanjutnya ada seorang anak yang membawa peralatan, ya, peralatan hendak membantu ayahnya. Lalu berikutnya ada seorang anak yang sedang memberi makan ayam, ya. Kalian nanti hubungkan. Selanjutnya halaman 51. Bagian E. Sudahkah kamu melakukannya? Warnailah satu hati jika kamu belum melakukannya. Warnailah dua hati jika kamu kadang-kadang melakukannya. Warnailah tiga hati jika kamu sering melakukannya. Ya, yang pertama, mengambilkan buku gambar dan pensil warna buat keluarganya. Kalian sering melakukannya, kadang-kadang melakukannya, atau belum melakukannya. Selanjutnya, menemani keluarganya bermain, memasak bersama keluarganya, membawakan minum untuk ayah, menyiapkan buku pelajaran, lalu merapikan tempat tidur. Ya, kalian warnain sesuai dengan perintah tadi di atas, ya. Lalu selanjutnya di halaman 52, menyapu halaman rumah, meletakkan pakaian di lemari, menyiram tanaman, lalu mengambil koran. Ya, nanti anak-anak warnain sesuai apakah anak-anak sering, kadang-kadang, atau belum melakukannya. Iya, sekarang bagian F, proyek menolong di rumah. Selama seminggu tulislah pertolongan yang sudah kamu lakukan di rumah kepada keluargamu. Ya, misalnya hari Senin, pertolongan yang dilakukan. Nah, pertolongan apa yang kamu lakukan di hari Senin? Nanti kalian tulis, terus kalau sudah selesai, kalian minta paraf atau tanda tangan dari orang tua. Ya, ini contohnya. 1. Merapikan tempat tidur. Lalu, menyapu kamar. Ya, nanti kalau kalian sudah selesai, kalian minta paraf atau tanda tangan dari orang tua kalian. Ya. Lalu berikutnya di hari Selasa, bantuan apa yang kalian berikan? Misalnya membereskan mainan adik, lalu menjaga adik. Hari Rabu, mengambil minum untuk ayah, terus menyiapkan buku pelajaran. Selanjutnya di hari Kamis, menyiram bunga, membantu ayah mencuci mobil atau motor. Lalu hari Jumat, misalnya bantuan, pertolongan yang kita bisa berikan kepada ayah dan ibu kita. Melipat baju,
ya. Kalau baju sudah kering dijemur, kita lipat ya. Terus menutup pintu. Lalu hari Sabtu memasukkan baju ke lemari. Jadi kalau orang tuanya ibu biasa udah setrika, kalian bantu memasukkan ke lemari. Terus bisa juga mencuci gelas. Ya, selanjutnya di hari Minggu, pertolongan yang bisa kita berikan misalnya mengambilkan Alkitab untuk ayah, atau mungkin menjemur baju. Ya, anak-anak nanti kalau sudah selesai minta paraf dari orang tua kalian. Karena ini adalah tugas mingguan, jadi anak-anak khusus tugas yang ini dikumpulkannya minggu depan. Ya, baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Miss Wiwin berharap kita semua menjadi anak-anak yang baik ya, yang mau saling tolong menolong dalam keluarga kita ya. Sayangi orang tuamu, sayangin adik dan kakakmu ya, karena itu adalah salah satu wujud ketaatan kita kepada Tuhan ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, sikapnya yang baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau memberikan ayah, ibu, kakak, dan adik. Kami bersyukur mempunyai keluarga yang sangat menyayangiku. Tuhan, ajarlah kami untuk dapat saling menolong, saling mengasihi dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.